Saudara sekalian, kita bisa bangun dalam keadaan sehat. Semuanya adalah berkat Tuhan. Mari kita sama-sama baca firman Tuhan. Sebelum baca, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan. Terima kasih atas kasih sayang Engkau. Terima kasih atas kayu salib Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau mendengar firman Engkau. Biar Roh Kudus Tuhan bekerja, urapi hamba Engkau, dan kami semuanya mendengarkan sungguh-sungguh bisa dikuatkan oleh firman Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, di Yakobus 5 ayat 13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Saudara sekalian, ini ayat luar biasa. Di sini dikatakan, kalau ada orang yang menderita, baiklah ia berdoa. Dengan kata lain, Yakobus tahu kita hidup di dunia ini pasti akan mendapatkan kesusahan atau menderita. Karena itu dia memberikan kita solusi, yaitu berdoa. Banyak orang yang bukan Kristen, mereka menganggap bahwa sesudah bertobat dan terima Yesus, semua akan berjalan dengan baik, tidak ada penderitaan. Tapi kadangkala mereka bingung, kenapa ya orang Kristen ini memiliki Tuhan yang maha kuasa? Katakan bahwa Tuhan Yesusnya itu maha ada, maha kuasa. Kenapa ya dia menderita? Nah, untuk orang yang percaya, penderitaan itu kadang-kadang Tuhan mau menegur kita. Kita lihat di Alkitab, ya, memperingatkan kita dan memberikan kita contoh bagaimana orang itu dihajar atau ditegur Tuhan karena Tuhan sayang sama dia. Yunus adalah orang yang baik, tapi dia tidak mau taat kepada Tuhan. Karena itu dia menderita. Tuhan sudah suruh Yunus ke Niniwe, sampaikan Injil supaya kota ini bertobat. Niniwe akan binasa kalau mereka tidak bertobat. Dan Yunus itu kesel. Dia mengharapkan Niniwe bisa binasa. Tapi dia bukan Tuhan. Dia melanggar perintah Tuhan. Apa yang terjadi? Contohnya, Niniwe di timur, dia ke barat. Nah, apa yang terjadi? Karena ketidaktaatan Yunus, maka dia ditelan ikan 3 hari 3 malam. Sengsalah di perutnya ikan. Sesudah 3 hari 3 malam dia bertobat, baru Tuhan minta ikan itu keluarkan Niniwe di darat. Dan akhirnya Tuhan memberikan Yunus the second chance, kesempatan yang kedua. Karena itu dia taat, akhirnya dia menuju Niniwe. Saudara sekalian, begitu juga bukan hidup kita. Kadangkala kita ini sombong. Kita ini merasakan aku sudah mapan. Kita lupa pada Tuhan. Kita menganggap Tuhan itu kuno. Tuhan itu gak benar. Waktu kita susah kita ingat gereja. Kita ingat Pak Pendeta bantuin kita. Gak punya duit sekolah, dikasih duit sekolah. Sesudah kita sukses, ngapain ke gereja kayak gitu? Kuno. Saudara sekalian, kadang-kadang kita sombong. Kita lupa dari mana kita datang. Kita lupa bagaimana kita bisa sukses. Kita lupa gereja berdoa buat kita. Saudara sekalian, kadang-kadang orang Kristen itu ditegur, mendapatkan menderita. Tuhan mau mendidik. Tuhan mau membentuk. Tuhan mau supaya kita bertobat kembali ke Dia. Di Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu
lelakanlah hatimu dan bertobatlah. Yesus mengatakan, dia mencintai orang yang ditegur. Barang siapa yang disayang Tuhan, Tuhan tegur. Tegur apa? Supaya dia bertobat. Tegur apa? Supaya dia tidak sombong. Tegur apa? Supaya dia memberikan lebih banyak waktu untuk berdoa. Marilah saudara sekalian, kita jadi anak Tuhan yang taat kepada Dia. Kalau kita sudah berbuat dosa, cepat-cepat bertobat. Tuhan pasti kasih kita kesempatan. Marilah kita hidup di dalam Dia, hidup dalam kemenangan, karena Yesus menyertai kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau yang begitu luar biasa. Engkau menegur orang-orang yang Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan, kami mendapatkan penderitaan, kesusahan kadangkala. Itu adalah peringatan Tuhan Engkau terhadap kami. Terpujilah nama Engkau. Terima kasih kebaikan Engkau. Terima kasih teguran Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.